Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur yang semoga senantiasa diberikan rahmat dan ampunannya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimah yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di jalan Islam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini ya, ba'da sholat maghrib sampai nanti menjelang sholat isya, sebagaimana yang biasa kita lakukan ya, untuk mendengarkan satu kajian yang insya Allah kami akan mencoba menyampaikan satu materi tentang tadabbur Quran surah An-Nas ya, yaitu bagaimana kita mempelajari, mengkaji, memahami dan mengamalkan Quran surah An-Nas. Ya. Saya pikir kalau surah An-Nas ini sebagian besar kaum muslimin sudah menghafalnya ya. Kalau ditanya selain surah Al-Fatihah apa yang dihafal oleh umat Islam ya, yang ada di dalam Al-Quran, biasanya surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ya. Ini surah favorit ya, surah yang biasanya sering dibaca kalau sholat sendirian. Nah, ini paling senang itu surah 3 ini ya, mungkin ditambah surah Al-Kautsar kali ya. Inna a'tainakal kautsar ya. Nah, ini biasa surah pendek biar sholatnya cepat dan ringkas ya, barangkali begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan rahmat Allah SWT, pada kesempatan kajian ini kita tidak hanya sekedar tahu ya. Kalau hafal insya Allah Bapak Ibu semua sudah hafal, tapi tentu yang lebih dari itu semua, kita bagaimana Quran surah An-Nas ini tidak hanya sekedar kita baca, tapi kita paham makna dan artinya, sehingga kita tahu bagaimana cara mengamalkan Quran surah An-Nas ini ya. Tidak hanya sekedar kita gunakan sebagai surah pamungkas, surah favorit surah yang paling sering dibaca dalam sholat ya, tidak hanya sekedar itu, tapi kita tahu sebetulnya apa sih makna Quran surah An-Nas ini dan bagaimana kalau kita mengamalkannya. Nah, ini mudah-mudahan kajian ini bisa ya membuka wawasan kita, membuka pengetahuan kita tentang Quran surah An-Nas ini. Nah, jamaah sekalian dimuliakan dirahmati Allah SWT, Quran surah An-Nas dan Quran surah Al-Falaq ini biasa disebut Al-Mu'awwidzatain atau dua surah perlindungan ya. Karena memang di bagian akhir Al-Quran ini ada dua surah yang bergandengan ya, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, dan dua-duanya memang surah yang di awalnya sama, Qul a'udzu birabbin nas ya. Kalau satunya Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, katakanlah aku berlindung ya. Kalau satu berlindung kepada Rabb Tuhannya manusia, yang satunya Rabb Tuhannya yang menguasai ya waktu fajar ya. Nah, nanti mungkin kesempatan berikutnya kita nanti mentadabburi Quran surah Al-Fajr ya. Al-Falaq ya, bukan Fajar ya. Surah Al-Falaq ya. Ya, waktu subuh. Nah, perlindungan. Jadi kita tentu sebagai seorang muslim sangat berharap untuk mendapatkan perlindungan, apalagi perlindungan dari yang maha mampu memberikan perlindungan ya. Nah, jadi itu sebetulnya harapan dan doa ya.
doa untuk kita meminta perlindungan. Ya, apapun kita ini manusia yang sangat lemah, sehebat-hebatnya manusia ini pasti butuh namanya perlindungan. Ya, jangankan kita manusia yang lemah, yang pejabat aja di mana-mana ada pengawalnya, kan gitu. Ya, kalau kita bukan pejabat, ya tidak sanggup membayar pengawal, ya apa adanya. Maka yang paling mampu melindungi kita itu sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ketika baginda Rasulullah SAW ditanya ya tentang ayat-ayat ya yang diturunkan di dalam Al-Qur'an itu, beliau bersabda, "Tidakkah kamu melihat ayat-ayat yang diturunkan malam ini yang belum pernah dilihat sama sekali dibandingkan dengan semuanya?" Yaitu surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas ya. Jadi kalau kita ingin mencari pelindungan, maka bacalah ya minimal 2 surah ini, biasa ditemani dengan surah Al-Ikhlas ya. Ini kalau biasa kita mengamalkan zikir pagi dan zikir petang ya, atau biasanya nanti habis sholat wajib ya, saat fardu ain 5 waktu, biasanya sebelum kita meninggalkan masjid kita berzikir dulu, dan salah satu zikirnya adalah membaca 3 surah ini ya. Memang diutamakan 1 surah dibaca 3 kali ya, tapi kalau mungkin 1 kali cukup ya. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang lain juga yang ingin kami sampaikan juga adalah bahwa di dalam Quran surah An-Nas ini ya, itu surah yang terakhir di mushaf Al-Quran ya. Maka biasanya kalau Al-Quran itu diartikan adalah wahyu yang telah Allah turunkan secara mutawatir kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW ya, yang dimulai dengan Quran surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan Quran surah An-Nas. Al-Fatihah itu adalah surah pembuka dan An-Nas ini adalah surah penutup. Nah, kenapa disebut Quran surah An-Nas? Karena memang di dalam ayatnya disebut manusia, yaitu An-Nas diulang sepanjang beberapa kali ayatnya. Ada 6 ayat ya. Selalu semua diakhiri dengan An-Nas ya. Nah, sehingga disebut Quran surah An-Nas ya. Nah, biasanya para ulama itu mencoba mengkaitkan, biasanya kalau satu surah, apa hubungan Al-Fatihah dengan Al-Baqarah misalnya ya, apa hubungan Al-Baqarah dengan Ali Imran ya, kemudian juga apa hubungannya Al-Ikhlas dengan Al-Falaq dengan An-Nas. Nah, biasanya begitu ya. Nah, biasa juga apa hubungan ayat 1 dengan ayat 2, apa hubungan ayat 230 dengan ayat 231, ayat atau dengan 229 misalnya. Ya, itu selalu ulama-ulama itu pengen tahu ada apa ada apa hikmahnya. Nah, ternyata juga salah satu yang dikaji para ulama adalah apa hubungannya surah Al-Fatihah dengan surah An-Nas, kenapa dia berada di ujung awal dan di ujung akhir. Nah, kan begitu ya. Nah, ya ternyata memang para ulama menemukan di dalam Quran surah Al-Fatihah yang biasa kita baca ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan ya. Nah, maka di dalam ayat di Quran surah Al-Fatihah ini ya, kita berharap meminta pertolongan, maka pertolongan itu kemudian dimanifestasikan di dalam Quran surah An-Nas, yaitu memohon pertolongan ya. Yaitu pertolongan dari apa? Nah, kita bahas ya. Yang pertama kita bahas yaitu 3 ayat pertama dalam Quran surah An-Nas ya. Insyaallah semuanya Bapak Ibu sudah hafal. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas ya. Katakanlah ya, qul katakanlah, a'udzu aku berlindung, birabbin nas kepada Tuhannya manusia.
malikin nas, ya, rajanya manusia, ilahin nas, sembahannya manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada bukan keunikan ya, tapi sesuatu yang luar biasa ya di dalam Quran surah An-Nas ini. Kenapa? Kalau kalau surah sebelumnya yaitu Quran surah Al-Falaq ya, itu hanya menyebutkan satu nama, Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, itu satu sebutan kepada Rabb yang menguasai ya waktu subuh ya. Nah, tetapi di dalam Quran surah An-Nas ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 nama secara berurutan ya. Jadi kita tuh seolah-olah meminta kepada sesuatu yang kita sangat butuhkan sampai kita menyebut namanya 3 kali. Sebutan permintaan tolongnya kepada 3 nama yang besar ya. Kalau tadi Al-Falaq tadi cuma 1 nama ya, padahal 1 nama itu nama Allah ya. Yang diminta perlindungannya ada 5 ya, yaitu kejahatan makhluk, kegelapan, tukang sihir dan orang dengki ya, ada 4 ya. Nah, sedangkan di kejahatan yang disebutkan di dalam Quran surah An-Nas itu ternyata kejahatannya cuma 1 ya. Tapi kejahatan 1 ini kejahatan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai kita memohon untuk menyebut 3 nama Allah sekaligus ya. Kejahatan apa, Pak? Yang paling jahat itu apa di dunia ini? Yaitu yang kita kenal adalah syaitan ya. Pernah ketemu syaitan? Ya, syaitan itu nggak bisa terlihat ya. Kalau musuh itu bisa terlihat, mungkin kita bisa saling pukul-pukulan ya. Kalau mungkin dia mukul, kita bisa menghindar ya. Nah, kalau syaitan itu nggak bisa terlihat ya. Kita mau mukul bagaimana, mau menghindar bagaimana, dia tiba-tiba datang, disuruh pergi ya nanti datang sendiri lagi kan gitu ya. Dan kita semua sudah tahu apa misi dan visinya setan itu cuma 1 ya. Tugasnya setan itu cuma 1. Dan sejak adanya manusia Nabi Adam alaihissalam sampai kita saat ini, sampai ila yaumil akhir kelak, itu tugasnya cuma 1 ya. Dan itu tugas yang sangat-sangat berbahaya. Ya, kalau biasanya nonton film itu ada orang dibayar untuk membunuh ya, pembunuh bayaran. Nah, itu pembunuh itu paling ditakuti ya, berbahaya. Nah, ini sebetulnya ada yang lebih berbahaya, yaitu syaitan. Syaitan ini adalah makhluk Allah yang paling pintar ya. Ya, artinya pintar itu pintar mengajak manusia, maksudnya ya, mengajak manusia untuk apa? Untuk mengikuti jejaknya syaitan ya. Makanya jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah syaitan ya. Apa langkah-langkah syaitan? Tahu ya semuanya ya. Jejak-jejak syaitan ya. Tujuan syaitan itu adalah ingin mengajak manusia ikut dengannya untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi apalah artinya kita itu beribadah ya siang malam banting tulang ya, atau apalah gitu ya, atau hidup di dunia tuh apalah artinya kalau ujung-ujungnya masuk neraka, nauzubillah ya. Makanya sampai mungkin sekarang ada, saking rusaknya manusia sekarang ya, setan aja sudah pensiun ya. Ya. Ini kata setan enggak usah digoda aja sudah rusak ya. Nah, maka sebetulnya yang paling berbahaya itu adalah godaan setan. Nah, makanya di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ya, memang surah ini ditujukan kepada baginda Rasulullah ya, kul katakanlah ya a'udzu birabbin nas ya. Nah, ini sebetulnya Rasul diminta untuk berlindung ya kepada
Rob Tuhannya ya, untuk dari syaitan ya. Tapi karena ini adalah untuk umatnya Nabi Muhammad, maka kita pun juga diperintahkan untuk senantiasa berlindung dari godaan syaitan ya. Nah, di dalam 3 ayat ini disebutkan bahwa kita senantiasa meminta perlindungan ya kepada siapa? Kepada Robnya manusia. Qul a'udzu birabbin nas ya. Siapa Tuhannya manusia? Yaitu Allah yang menciptakan kita dari yang tidak ada menjadi ada, yang memelihara kita ya. Semua rezeki kita ini semua sebetulnya sudah dijamin ya. Orang kerja tidak kerja itu semuanya terjamin rezekinya. Toh buktinya masih ada saja di dalam kondisi apapun orang masih bisa hidup ya, walaupun mungkin makan sekali, mungkin makan seadanya ya, tetapi semua sudah diberikan jaminan, termasuk semua makhluk Allah yang lain ya, hewan, ikan ya dan sebagainya, yang memberikan kita napas ya, kesehatan dan harta ya. Nah, maka kita kepada Tuhan pencipta atau pengatur manusia, Rob ya, Birob bin nas ya, Robnya manusia itu adalah untuk senantiasa kita meminta perlindungan kepada Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Lembut. Kemudian di dalam ayat yang kedua, Malikin nas, rajanya manusia ya. Jadi sehebat-hebatnya manusia yang ada di dunia ya, siapapun itu, Fir'aun, Raja Namrud ya, peradaban Romawi, peradaban Persia, semuanya tidak bisa kekal ya. Nah, maka satu-satunya yang maha menguasai, maha raja di atas raja adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, kemudian juga disebutkan di dalam ayat yang ketiga, ilahin nas ya, sesembahannya manusia. Jadi tidak ada zat yang patut kita sembah ya. Apa yang disembah manusia biasanya patung, berhala, besi ya, batu besar, api dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya tidak memiliki kemampuan untuk melindungi manusia. Maka hanya satu-satunya yang bisa melindungi manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika kita meminta perlindungan kepada Robnya manusia, kepada Malikin nas, kepada rajanya manusia ya, kepada Ilahin nas, kepada sesembahannya manusia, itu berlindung dari apa? Ya, kemudian di dalam ayat berikutnya disebutkan min syarril waswasil khannas ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Disebut di sini adalah min syarril waswas ya. Jadi al waswas. Siapa tuh al waswas? Yaitu yang biasanya membisikkan secara berulang-ulang dan sangat halus ya, yaitu dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi ya. Jadi setan itu memang biasanya cuma bisik-bisik. Jadi kalau misalnya ada orang, kenapa kok berhubungan suami istri, wah ini godaan setan, wah enak aja kata setan, siapa yang suruh goda aku nggak pernah goda kok, nggak pernah nyuruh kok ya. Biasanya setan itu ya dia tidak pernah memberitakan orang misalnya bunuh, nah tidak pernah gitu ya. Biasanya juga menggoda manusia supaya tidak sholat ke masjid, tidak pernah bilang jangan sholat ke masjid, jangan sholat ke masjid. Nah biasanya apa Pak? Sebentar dulu, ngopi-ngopi dulu ya, kan gitu ya. Sebentar dulu, buka HP dulu ya. Nah, mungkin ibu-ibu sebentar itu nanti masakannya hangus, masakannya gosong, oh sebentar tuh lagi rame di TV. Nah biasanya setan tuh tidak pernah
secara vulgar itu menggoda manusia untuk menjauh dari Allah. Secara vulgar itu tidak pernah, ya. Biasanya kalau ada pun tergoda pada perempuan tuh tidak langsung ayo dijinahi, enggak begitu. Wah cantik ya, wah misalnya asik juga tuh kalau diajak ngobrol, nah misalnya biasa begitu. Setan itu biasa begitu, ya, enggak pernah langsung to the point, itu enggak pernah, ya. Kecuali ada kesempatan, tapi biasanya enggak pernah. Zikiran misalnya, ya, sudah selesai sholat, ayo bal-balan, itu TV-nya sudah mulai, wah sudah menit ke-15, cepat-cepat pulang. Nah biasa begitu, ya. Nggak pernah bilang nggak usah zikiran, nah, biasanya godaannya selalu ada, ya. Biasanya juga kalau sholat itu kadang supaya mengalihkan daripada khusyuk itu nggak pernah diajak yuk kita mikir apa ya, nggak pernah, ya. Mesti ya tadi dompetnya ketinggalan di sini, bisa begitu, ya. Nah, jadi mengapa disebut dengan istilah bisikan, ya, al-waswas, yang membisiki secara berulang-ulang, karena memang setan itu sangat halus, ya. Kita tidak pernah merasa bahwa itu adalah sesuatu kejahatan, adalah sesuatu kemaksiatan, ya. Nah, itu cara kerjanya setan itu seperti itu, dan memang sudah ahlinya. Karena setan ini menurut periwayatan itu tidak pernah mati, ya. Kalaupun ada yang mati, ya memang bukan karena ajalnya, memang ada sesuatu yang menyebabkan kematian, ya. Memang ajalnya, ya, maksudnya, ya. Tapi dia hidup sepanjang masa sehingga dia sudah pengalaman. Mau sehebat apapun manusia yang katanya paling kuat imannya, setan sudah paling tahu cara untuk membisikannya, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan di rahmat Allah Subhanahu wa taala, di sini juga disebutkan, ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa musibah terbesar dalam hidup kita ini sebetulnya adalah musibah agama, ya. Kenapa bisa dikatakan musibah terbesar itu adalah musibah agama? Karena sebetulnya musibah-musibah yang lain selain musibah agama itu justru kalau kita sabar dalam menghadapi musibah itu justru mendapatkan pahala. Contoh misalnya kita punya sepeda motor, kemudian sepeda motor kita kecurian, ya, diambil maling, ya. Itu musibah apa tidak? Musibah, ya. Kita sedih, tapi kita sabar. Nah, kalau kita sabar dapat pahala, ya. Misalnya kita dizolimi, dipukul orang misalnya, musibah enggak? Musibah. Kita sabar, nah dapat pahala, ya. Misalnya musibah gempa bumi, nah, rumah kita rusak misalnya, atau mungkin ada yang sampai meninggal dunia misalnya, itu musibah juga. Tapi kalau musibah itu kita sabar, nah, maka kesabaran itu mendapatkan pahala, ya. Tetapi kalau musibah kita itu adalah musibah agama, misalnya kita meninggalkan sholat, nauzubillah, ya. Kalau meninggalkan sholat itu musibah agama, ya. Musibah yang itu tidak ada obatnya, ya. Kalau musibah sakit kepala tinggal minum obat Pramek, Paramek itu bukan Pramek, ya. Pramek mah kereta api, ya. Ya, badan capek loyo ada obatnya, ya, multivitamin, ya, asam urat, kolesterol, semuanya ada obatnya. Tapi kalau musibah karena agama ini tidak ada obatnya, ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita di sini disebutkan, ya, ketika syaitan itu membisikkan kepada kita, ya, bisikan-bisikan, dan bisikan ini menghujam ke dalam dada manusia, ya, ini berarti sudah sangat luar biasa, ya. Berarti syaitan ini berhasil, ya. Ya memang kadang kita itu sebetulnya juga sadar, ya, ini mesti bisikan syaitan, ya. Nah, tapi kalau kita ini mencoba, ya, kadang bisikan syaitan, ya. Ya, kalau misalnya kadang ke masjid, ya,
dibisiki setan nggak usah ke masjid ya, sholat di rumah aja sama aja misalnya ya, malah enak ya, langsung cepat selesai ya, nggak capek ya dan lain sebagainya. Nah kadang kita sadar, wah ini mesti setan ini ya, nggak pergi pengajian, ngapain pengajian, nonton di YouTube juga bisa misalnya ya. Nah ini kita sebetulnya sadar ya. Nah tetapi terkadang ketika memang setan itu bisa benar-benar sudah masuk merasuki jiwa kita, masuk ke dalam dada kita, nah ini biasanya godaan itu akhirnya bisa terikuti. Nah, nauzubillah ya. Nah, makanya sebetulnya kita itu berusaha tidak mancing-mancing diri kita untuk bermaksiat. Berusaha menghindari ya. Jadi kalau coba-coba sesekali, 2 kali ya bermaksiat itu biasanya nanti sudah ketagihan, sudah terbiasa, lama-lama sudah merasa tidak menjadi lagi ini sebuah bisikan syaitan, sudah menjadi sesuatu yang menjadi kebiasaan ya. Nah, kemudian di dalam ayat yang terakhir, yang ayat yang ke-6 ya. Nah, ini juga memang Al-Quran ini seperti kalau kita biasanya membaca puisi ya. Nah, puisi itu kan biasanya belakangnya sama a ya. Ya, atau apa ujung-ujungnya sama di belakang ya. Nah, maka biasanya Al-Quran ini turun ketika memang di masa itu orang-orang Quraisy sangat senang sekali untuk tanding membacakan syair-syair ya. Nah, maka Quran surah An-Nas ini juga termasuk syair ya, syair yang ditanding di dalam masyarakat Quraisy pada saat itu, dan mereka mengatakan ini bahasa yang sangat luar biasa ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas ya. Nah, kemudian disebutkan di ayat terakhir minal jinnati wan nas ya. Ketika disebutkan tadi ada namanya al-waswas, yaitu syaitan yang biasa membisikkan kepada manusia ya, atau disebut dengan al-waswas tadi, sebetulnya ada syaitan yang itu ya, maksudnya syaitan itu kan ada dari dua golongan ya, yaitu dari golongan jin dan manusia ya. Kalau jin itu yang tidak terlihat, kalau manusia ini terkadang juga ya kadang ya, kalau kita ada yang orang menggoda itu kita auzubillahi minasyaitonirrajim ya, pada teman sendiri ya. Nah, karena memang tidak hanya dari kalangan jin, dari kalangan manusia pun juga terkadang perilakunya sama dengan perilaku syaitan ya, mengajak kepada umat manusia lain atau kepada temannya atau mungkin kepada kita untuk berbuat kepada kemaksiatan ya. Nah, kalau jin kan biasa apa? Kalau setan kan biasanya kalau mau sholat, sebentar aja lagi lah gitu ya. Nanti aja dulu sebentar lagi ya. Masih iqomatnya 15 menit. Nah, misalnya ya. Nah, biasanya kalau dari kalangan manusia, ngopi dulu lah kita sebentar. Nah, ngobrol dulu sebentar ya. Atau apalah ya. Nah, itu juga ternyata setan itu tidak hanya selalu dari golongan jin, tetapi juga dari golongan manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah SWT, itu tadi beberapa hal yang kami jelaskan ya terkait dengan Quran surah An-Nas. Nah, lalu bagaimana supaya kita ini bisa mengamalkan Quran surah An-Nas? Kita tahu bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berlindung kepada godaan syaitan ya, supaya tidak mengikuti langkah-langkah syaitan, supaya berlindung dari setan dari golongan jin dan manusia. Maka bagaimana supaya kita ini bisa menghindarinya ya, tadi kita meminta perlindungan dari Allah. Maka juga ada hal-hal yang bisa kita praktekkan ya di dalam kehidupan kita ya, terkait dengan Quran surah An-Nas ini, yaitu yang pertama, hendaknya kita secara rutin ya, setiap setelah sholat fardu itu untuk membaca Quran surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ya. Ya mungkin 1 kali cukup ya barangkali ya, kalau memang banyak afdoliyahnya
3 kali ya. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali ya. Tapi kalau satu kali juga bagus ya. Nah, atau mungkin kalau kita sedang bepergian ya, naik motor ya, ketimbang kita bengong mikir apa gitu ya, naik motor mikir mungkin bensin bensinnya naik terus ya misalnya, kan pusing ya. Nah, mending kita mungkin bisa mengamalkan Quran surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, karena memang kita insya Allah semua sudah hafal ya. Nah, daripada kita mungkin surah-surah yang kita mungkin belum hafal bagus misalnya ya. Nah, mungkin ini 3 surah ini bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita, baik mungkin setelah sholat fardu atau di waktu-waktu senggang kita, atau yang paling baik juga itu adalah sebelum tidur ya. Yang kedua sebelum tidur ya. Jadi sebelum tidur itu sebaiknya kita membaca ya. Dan terlebih lagi memang kadang ya kalau kita ini tidur ya tidak sedang dalam kondisi berwudu misalnya ya, nah, ini sangat mudah sekali kalau mungkin di rumahnya kurang sering dibacain Al-Quran, atau mungkin di sekitarnya ada ya misalnya kuburan dan sebagainya ya, atau tempat-tempat yang memang jin itu suka ya. Nah, ini bisa sangat mudah sekali kita dimasuki ya jin ya. Kadang biasa katanya ketindihan segala macam ya. Nah, itu biasakan kalau membaca ini insya Allah ya, kita juga akan terhindar. Atau misalnya kalau mau lagi itu biasanya kalau kita baca 3 surah ini ya, kita selesai kita tiup di kedua telapak tangan kita usapkan di seluruh tubuh kita ya. Nah, itu insya Allah kita akan terjaga ya, terutama mungkin dari mimpi buruk ya, atau dari gangguan-gangguan makhluk halus atau makhluk gaib ya. Ya, kita tidak pernah melihatnya, tapi sangat mungkin sekali ada di sekitar kita ya. Ya, bersyukurlah nggak bisa lihat ya. Ada teman saya itu bisa lihat ya, mungkin dia diganggu jin ya. Biasa diganggu jin itu bisa melihat makhluk halus yang lainnya, malah tambah stres ya. Ya, malah mending seperti kita nggak bisa lihat, tapi yakin mereka ada dan kita senantiasa berlindung kepada Allah. Nah, atau kemudian yang ketiga juga bisa untuk sebagai obat sakit ya. Nah, kadang mungkin sakit ya yang bisa jadi tidak harus selalu kita sembuhkan dengan minum obat ya. Ya, kalau misalnya mungkin dengan wasilah air putih ya, kita baca 3 surah ini kita tiupkan di atas air putih misalnya ya, kita minumkan ya, untuk batuk, untuk pilek ya, untuk segala macamnya. Ini bisa jadi wasilah ya. Ya, kadang kan memang kalau obat ya bisa untuk menyembuhkan ya, tapi tetap yang namanya zat kimia ya, kalau apalagi terus menerus ya tentu tidak selalu baik untuk tubuh kita ya. Tapi kalau kita sudah ikhtiar dengan cara tadi ya, nah, kemudian tetap sakit juga ya, memang obat salah satu alternatif untuk penyembuhannya ya. Tapi tidak ada salahnya kalau sakit apa ya, saya biasanya kalau juga putra ya atau istri biasanya juga sakit ya, ya biasa baca itu ya, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya, ditiup di air putih ya, diminumkan ya. Nah, itu ya insya Allah ya kita yakin ya itu bisa untuk penyembuhan ya. Tapi kalau belum sembuh juga ya obat tidak apa-apa ya. Itu juga sesuatu yang disunahkan untuk kita berobat ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, tadi yang bisa kami sampaikan ya. Jadi kalau kita memahami ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran ya, kita bisa mengetahuinya, maka kita pun juga bisa mengamalkannya ya. Kalau sudah tahu, tidak hanya sekedar tahu, sudah hafal ya, dibaca terus tapi nggak tahu maksudnya apa ya. Nah, tapi ternyata begitu toh ya. Kita diminta oleh Allah untuk senantiasa meminta perlindungan kepada Allah ya. Allah itu kalau diminta itu senang ya. Kalau manusia itu dimintain
itu kadang mungkin sekali mau, dua kali agak kesel, tiga kali kesel banget ya. Tapi kalau Allah itu dimintai apa saja itu sangat senang. Ya kita sendal putus saja itu minta sama Allah, berkeluh kesah pada Allah, Allah tuh sangat senang sekali ya. Ya Allah, sendal saya putus ya. Ya Allah, motor saya rusak ya. Itu sangat senang sekali ya. Ya. Tapi kalau manusia kan enggak ya. Maka marilah kita senantiasa memohon apapun kepada Allah, termasuk memohon perlindungan dari gangguan atau bisikan syaitan yang bisa menjerumuskan kita masuk nerakanya Allah SWT. Nauzubillah ya. Semoga kita semua terlindungi dari godaan syaitan. Semoga kita bisa beramal soleh dengan sebaik-baiknya, dan semoga kita masuk ke dalam surganya Allah SWT kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil. Kalau ada salah dan khilaf kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.